Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA untuk kali ini kita akan masuk ke bab ke-7 mengenai bioteknologi. Di bioteknologi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang ke-1, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Baik, dari sekian tujuan pembelajaran, kali ini Bapak akan menyampaikan 5 tujuan dari pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, kita lihat peta konsep. Peta konsep dari pembelajaran ini, ya. Bioteknologi bermanfaat. Yang pertama, bioteknologi pertanian. Yang kedua, bermanfaat untuk penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Yang ketiga, bioteknologi peternakan. Yang ke-1 tadi, bioteknologi pertanian terdiri atas kultur jaringan. Yang kedua, pembastaran. Yang ketiga, teknologi nuklir. Yang keempat, pengelolaan lahan. Yang kelima, teknologi hidroponik. Yang keenam, rekayasa genetika. Itu mengenai bioteknologi pertanian. Jadi terdiri atas 6 pemanfaatan, begitu. Kemudian yang kedua, penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Contohnya pembuatan tempe, roti, yogurt, keju, protein sel tunggal. Sedangkan bioteknologi peternakan terdiri atas hibridasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Nah, itulah anak sekalian untuk peta konsep pembelajaran kita mengenai bioteknologi. Baik anak sekalian, bioteknologi, bertambahnya populasi manusia ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitas.
Dengan menggunakan bioteknologi, diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Nah, baik, anak-anak sekalian, kita ketahui pengertian bioteknologi. Apa itu sih bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, ya, atau pemanfaatan bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikrologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Kita ketahui mengenai bioteknologi di bidang pertanian, ya. Bioteknologi di bidang pertanian, yang pertama, kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan atau tisu kultur berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya, mengenai bioteknologi. Itu ya. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan saja. Insektisida dari bakteri, ya. Insektisida, ya. Insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Nah, insektisida ini adalah penyemprotan pembasmian hama, ya, untuk pembasmian hama. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida atau ICP, insektisida kristal protein. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Itu mengenai insektisida. Kemudian pembastaran atau disebut dengan persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana. Nah, ini yang kedua. Pembastaran merupakan cara yang sederhana
murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Inpari 33. Nah, itu contoh tanaman pangan yang sudah dilakukan persilangan atau pembastaran. Baik anak-anak sekalian, teknologi nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir ini terbagi empat. Yang pertama, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Yang kedua, pemberantasan hama tanaman. Yang ketiga, pengawetan makanan. Yang keempat, mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Baik anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang pertama, ekstensifikasi, yang merupakan usaha memperluas lahan pertanian. Yang kedua, intensifikasi, yang merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Intensifikasi dilaksanakan dengan penerapan panca usaha tani, yaitu panca usaha tani itu terdiri dari 5 usaha di bidang pertanian, gitu ya. Yang ke-1 ya, pengolahan tanah. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pengairan yang baik. Yang kelima, pemberantasan hama gulma dan yang terkait tanaman. Nah, itu adalah pengelolaan lahan pertanian. Baik anak-anak sekalian, untuk materi hanya itu saja sementara ya, karena keterbatasan waktu kita sehubungan dengan kegiatan ini dilakukan secara daring. Nah, jadi untuk mempersingkat dan memperhemat waktu supaya kuota kalian juga tidak terlalu banyak yang terpakai, nah, sampai di sini saja dulu anak sekalian, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan mengenai bioteknologi ini. Dan sekali lagi untuk evaluasi atau untuk tes, insya Allah pada akhir bab ini saja, dan mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami ya, minimalnya dapat kalian ikuti, dapat kalian baca, dan semoga kalian tetap sehat selalu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.